Gampang. Kamu ya jadi istri aku aja. Gak bisa gitu dong. Ya, kamu harus jadi istri. Jadi istri. Mati. Istri ya. Saya kan udah bersuami, udah punya anak. Lah nggak apa-apa, aku berani kok jadi istri kedua kamu. Yang penting kamu punya tuyul. Istri lah, kamu jadi istri aku lah. Kan kamu katanya pengen tuyul. Kan kamu nggak punya. Bisa. Ya. Ya tidak, kan namanya juga pasin bisa kamu. Nanti kalau mau kamu jadi istri saya yang ke-18. Mau? Gak gitu dong, Bang. Kamu pengen sugih, pengen uang banyak. Kan saya niatnya betul. Lah kan kamu tidak uangnya. Kan saya bisa nyicil dulu, Bang. Lah ini tuyul bukan dikreditin soalnya. Tadi kan bilangnya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa kalau kamu siap menjadi istri aku. Kamu cantik kok. Aku mau yang cantik-cantik soalnya. Lah, tidak bisa. Udahlah, kamu jadi istri aku aja dia. Kamu cantik. Kamu boleh juga. Kamu boleh juga jadi istri aku ya. Jadi istri saya. Nanti kamu bakalan punya uang dan punya segalanya. Kalau lagi membunuh si brengsek dia tadi. Berisik banget kamu. Berisik kamu. Iya, itu orang Diam. ganggu itu. Jadi biar dia duluan dapat Diam. itu. Jadi Diam, kamu diam. semua tuyulnya. Diam. Nanti sama dia dibeli tuyulnya. Biar aku Panas. Mbak itu enggak kaya raya dan sia-sia datang ke sini. Diam. Diam. gitu dong. Iya makanya. Hentikan. Kalau dia ngomong kamu jangan percaya ya. Hentikan. Percaya sama saya. Iya. Mbak bisa menjamin semua. Ya, bisa. Saya bakal menjamin semuanya. Bisa, gampang. Hentikan kamu, diam. 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 Nanti. Belum. Kamu jangan ganggu kamera saya. Nanti kalau dia ngomong kamu jangan didengerin ya. Kamu lebih baik mendengerin saya. Kurang ajar Saya itu kamu. Bener-bener orang sakti yang bisa menuruti apa yang kamu mau. Ayo, Jangankan tuyul ini bang, uang pun buka. saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Asalkan satu syarat, kamu jadi Siap. istri aku ya. Sepatu. Yang Wujud. Allah, la Ya, ilaha bisa nggak? illallah. Ada uang nggak? Muhammadur 20 Rasulullah juta. sallallahu alaihi wasallam. Ada uang nggak? Saya bisa balik lagi. Kamu jadi istri aku aja. Kamu Hentikan. 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 kalau yang cantik-cantik. Woi, hentikan. Enggak lah, saya bikin cantik lagi. Nanti saya kasih obat. Mbak, jangan percaya mbak. Udah jangan didengerin. Jangan percaya mbak. Dia itu pengen menghasut kamu. Jadi kamu itu biar tersingkirkan dia, biar dia duduk di sini. Iya. Tarik Dia itu ilmunya. sebenarnya pengen tuyul dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti tuyulnya lengit kemana aja. Pokoknya kamu harus ngikut sama saya ya, jangan ngikut sama dia. Dia itu orang gak benar. Siapa yang nggak benar? Hah? Mbak jadi istri saya, Mbak lebih bahagia nanti. Bohong mbak. Tidak bakalan menderita Mbak, seperti ini. Sadar. Jangan didengerin, Bohong. Mbak. Apa sih kamu? Bohong. Kamu mau ngegagalin semuanya? Iya, Gagalin Mbak. apa? Jangan ikut campur dong, ini urusan saya. Kalau nggak melakukan kayak gini, saya nggak bakal ikut campur mbak. Apa kamu bisa menjamin semuanya kehidupan saya? Astagfirullahaladzim. Bagus Mbak, Apa Bukan kamu saya, bisa membiayai saya? bagus, mbak. Sebentar lagi lebaran, coba bayangkan saya tidak punya uang. bagus. Saya Mbak. ingin kaya raya. Oh, Saya nggak bisa ngomong kalau perempuan udah nyerocos kayak gitu. bagus Mbak. Mbak pokoknya harus ngikut sama saya Mbak, jangan sama surut itu Mbak ya. Kenapa kamu, hah? Nyicil. Tak kecap. Biarnya dia akan mati perlahan. Dia nggak tahu dia orang nyasar kali, nyasar itu. Mbak, kenalin nama saya Cek Beben, Mbak.
Jangan didengerin tuh. Mau cek beben, mau cek bentol, udah amat ya kan. Jenengan dari tadi dirayu, saya mendengar. Jenengan disuruh apa jadi istrinya. Apa urusan denganmu? Ha? Ini Apa urusannya denganmu? cabul sini. Apa lu menang? Sini sama saya. Sini. Makan berani kau. Sini sama saya sini. Mbak, Takut. pokoknya Mbak jadi istri saya Mbak ya. Nanti sama saya bahagia Mbak. Ah, Apa yang kamu mau bisa dituruti. ingat. Diam kamu, jangan ikut campur. Kamu punya suami, punya anak, ingat. Masa mau Ini urusan saya. maunya aja dan Urusannya kayak dengan gitu. kamu. Saya ini kasihan sama jenengan, Mbak. Jangan didengerin. Kasihan, emang kamu mau membiayai saya? Iya bagus Mbak. Mbak, bukan saya mau membiayai jenengan, tapi nanti jenengan akan saya arahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi, Mbak. Bohong, Mbak. Ini jalan udah bener. Malah kamu disesatkan nanti ke jalan yang buruk. Udah terhasut ya. Jangan percaya. Ini lagi berisik nih. Itu orang benar-benar. Kuciluk. Sini kamu. Tak aja. Sini kuciluk sini. Apa lu? Sini. Berani kagak mau gua lu. Sini. Apa lu ah? Sini. Berani lu sama gua. Apa kamu udah mengganggu rencana Taubat. Simba ini. Urusannya apa sama kamu? Taubat. Lebih baik kamu hadapin saya aja. Hadapi orang seperti ini. Apa? No, Tidak ada lihat. apa-apanya. Lihat no, murid-murid kamu. Wajar aja kalah. Orang dia tidak sakti. Kamu sakti. Cuma ditugas untuk menjaga perisai ini. Kamu sakti. Nah, iya. Ayo. Ayo. Sama saya. Lu nantang. Gua jabanin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah. Kalah nutekin. Bantulah. Salawat, Bantulah. Allahumma Bantulah. sholli ala Bantulah. sayyidina Muhammad. Bantulah. Hancurkan manusia tiada bini. Hancurkan manusia tiada bini. Bantulah. Hancurkan, musnahkan, dan berilah dia pelajaran biar tidak mengganggu lagi. Hancurkan, hancurkanlah dia, hancurkanlah. Bantulah. Sil. Anjir. Jangan sampai lari. Itu lihat kemana? Kita tarik aja. Kita tarik. Kabur kamu. Kamu itu apaan sih? Diam. Kenapa Mbak? Diam Mbak. Ini urusan saya Mbak. Hentikan. Astagfirullah. Diam Mbak. Mbak diam. Kamu yang diam. Allahu Akbar. Allah. Lepasin. Mbak, ngapain bela-belain kayak gini Mbak? Kamu udah ngegagalin rencana aku. Kamu itu udah dihasut, denger nggak? Masa kamu mau-maunya aja denger percaya dengan omongan kayak gini? Kamu yang maksud saya. Allah. Hentikan. Kamu terus aja hasut. Siapa yang kamu hasut? Hah? Mana lagi tuh? Mbak, jenengan ini diam. Jenengan ini diam dulu. Mana ini? Oh ini nih, mereka ini. Tapi biarin aja dulu. Udah
diam apa-apa sih kamu ikut campur? Yang hasut Ini itu siapa? urusan saya. Hei, Kalau saya, kamu ingin kaya raya, ya ikut. Diam. saya bukan ingin kaya raya, tapi saya ingin menyelamatkan jenengan, nyelamatin Anda, tahu nggak? Nyelamatin gimana? Bismillah. Saya paling ini ya, kalau ada perempuan ini sengaja saya buat ini dulu biar pingsan dia. Sini. Oh, tinggal taksi ini. Udah biarin aja lah, Cil. Kita selamatin ini aja nih, perempuan kasihan ini. Ini, Cil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri wa min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati nas. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah sihir yang ada di dalam tubuh perempuan. Ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Hilang. Sadar. Astagfirullah. Mbak. Bangun, Mbak. Bangun, Mbak. Bisa bangun? Istighfar. Agak di ini nih, Silo. Istighfar, coba istighfar. Jenengan ini lagi berada di tempat para dukun pesugihan. Ini lokasi ini tuh tempat jual beli tuyul, Mbak. Jenengan ngapain datang ke sini? Hah? Jadi ekonomi saya itu lagi kesulitan. Iya. Terus saya pengen kaya raya. Terus kenapa datang ke sini kalau mau kaya? Hah? Saya Kenapa? Udah buntu, nggak bisa mikir. Iya. Sekarang gini, Mbak, saya memberikan ya ada sedikit nasihat buat jenengan ya. Kalau jenengan ini mau kaya, coba jenengan datang ke yang maha kaya. Jenengan muslim kan? Insya Allah muslim. Nah, jenengan datang ke yang maha kaya. Yang mempunyai kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah yang telah Allah berikan? Pertama, kita jalani perintahnya, jauhi larangannya. Terus dirikan kita sholat, sedekah. Kalau kita pengen kaya, banyakin sedekah. Toh kita belum punya sedekah semampunya. Sedekah itu insya Allah tidak akan membuat kita miskin. Kalau merasa hidup kita sulit, ya coba sedekah. Sedekah. Di balik sedekah, kalau misalkan masih sulit, saya udah sedekah, tapi kok masih sulit, banyakin silaturahmi. Ya kan? Di situ. Nah, masih sulit aja udah sedekah, masih sulit, udah silaturahmi kok masih sulit aja. Coba jenengan perbaiki lagi ibadahnya. Apakah ketika jenengan ibadah jenengan itu digadekan sama dunia? Yang namanya ibadah, coba ibadah itu jadikan kita ini menjadi kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kalau kewajiban ya nantinya akan jenuh, tapi kalau kita jadikan kebutuhan kita, ibadah itu insya Allah nanti jenengan akan mendapatkan semua. Ya, janganlah mendatangi hal-hal yang seperti ini. Datangi majelis-majelis taklim, ikut pengajian, ikut sholawatan. Bagaimana saya sudah putus asa. Mempunyai anak, membutuhkan ASI, susu. Iya, tadi waktu itu saya dengar ketika jenengan datang ke sini, terus saya dengar jenengan ini mau mengambil tuyul, iya kan?
terus jenengan punya uang 2 juta. Nah itu uang dari mana? Itu kan ada untuk beli ASI, untuk beli apa. Nggak bisa untuk menjadi alasan itu Mbak. Ya, itu hanya untuk menjadi alasan aja. Nah uang itu dipergunakan, coba. Uang yang 2 juta itu bisa untuk kita modal apa, untuk bisa sementara ASI kita apa, anaknya Mbak, suaminya ada. Tapi gimana ya, uang 2 juta kan nggak cukup sampai lebaran, suami udah nggak kerja 2 bulan. Nah, yang namanya uang, mau besar mau sedikit, kalau kita pergunakan untuk gaya hidup itu nggak bakal cukup. Uang yang 2 juta itu sangat besar Mbak, ya kan? Tadi kata Mbak, uang 2 juta itu nggak akan cukup. Karena apa? Kita menggunakannya untuk gaya hidup. Nih Mbak, ingat, uang 50.000 akan cukup kalau kita pergunakan untuk hidup. Ya, jangan putus asa. Hidup itu jangan pernah putus asa, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan, karena hidup kita ini proses. Jadi kita nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses. Kayak tadi aja, misalkan toh Mbak nggak ketahuan sama saya, ya kan? Terus Mbak melakukan tadi mengambil tuyulnya katanya, ya kan? Tapi itu hanya tipu daya mereka itu Mbak. Itu sebetulnya bukan tuyul, itu hanya manusia biasa yang dimana anak kecil diambil, mana anaknya nanti kita ini. Anaknya itu, Cil, anaknya pingsan, masih pingsan Cil? Masih. Hah? Masih. Nah, kasihan, biarin aja, kita jangan publikasi dulu karena ya ini masih anak kecil ya. Nanti kalau udah ini, saya kan lagi buat video nih. Mbak ini masuk video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya ini juga ya istilahnya untuk edukasi kita semua, untuk Mbak, untuk siapapun yang nonton di sini ya, untuk sahabat-sahabat semuanya. Kita belum pembukaan ya? Bentar ya Mbak, saya mau pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa, doa video walau hanya lewat sosial media. Dan di kesempatan malam ini juga ya, saya lagi berada bersama mohon maaf Mbak, namanya siapa? Ulan. Sama Mbak Ulan ya. Mbak Ulan ini yang dimana beliau ini sedang putus asa ya. Yang pertama, suami nggak kerja jadi putus asa. Yang keduanya, bagaimana ini mau memasuki hari raya. Nah ini di sini kita itu harus betul-betul mencari ketenangan, jangan kesenangan. Nah kalau kita udah nggak tenang ya nantinya akan bahaya. Karena apa yang diikuti itu hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Coba deh hidup itu cari kebahagiaan dan ketenangan. Kalau orang bahagia itu insya Allah dimanapun ya selalu bahagia. Jangan cari kekayaan. Orang kaya belum tentu bahagia Mbak. Mbak mau nyari kekayaan kan? Orang kaya belum tentu bahagia Mbak. Nah, banyak orang-orang kaya di luaran sana yang mobilnya mewah, hartanya berlimpah di mana-mana, depositonya, apartemennya banyak di mana-mana, bahkan perusahaannya, anak-anak perusahaannya di mana-mana, tapi hidupnya nggak bahagia. Nggak bahagia di mana? Ketika beliau mau tidur selalu meminum obat dulu, udah pasti. Itu banyak. Karena dulu saya mempunyai bos kayak gitu. Hartanya banyak Mbak, hartanya banyak, tapi hidupnya itu selalu was-was. Ketika mau tidur itu nggak bisa tidur kalau nggak minum obat dulu. Itu kalau mau tidur itu selalu minum obat dulu. Samping itu, keduanya mau tidur itu setelah minum obat dia selalu kepikiran bagaimana nih perusahaan omset perusahaan saya, bagaimana ya gini-gini. Nah kan nggak tenang. Jadi hidup itu sawang sinawang Mbak. Yang miskin melihat orang kaya kayaknya enak, yang kaya juga melihat orang yang ya kayak kita lah miskin seperti ini ya enak. Jadi seperti itu. Makanya jangan pernah kita mencari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Dan bagaimana kita agar selalu tenang ya. Orang tenang sudah pasti senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Kita harus paham juga di situ ya. Jadi hati-hati menjalani hidup ini. Kita ya berpasrah diri aja suaminya ya, untuk berusaha. Kan ada uang 2 juta kan, uang 2 juta itu bisa dipergunakan untuk modal usaha apa, bisa kan jualan apa. Nanti saya bantu up dah, saya bantu up ya. Nah sahabat-sahabat, misalkan beliau nanti ketika usaha ya kita datang, kita bantu up. Mungkin kan sekarang ini udah zamannya canggih loh Mbak, apa-apa itu bisa online ya kan.
Misalkan mbaknya punya TikTok, itu TikToknya bisa dipergunakan dengan apa? Ya kan, dengan berjualan apa? Kan kayak gitu bisa aja. Ya. Jangan melakukan kayak gini lagi. Karena coba kalau misalkan sababiahnya atau tadi istilahnya nggak ada, istilahnya syariatnya nggak ada saya, bagaimana nasib mbak? Tuyul diambil, uang dikasih 2 juta, itu kan belum tentu, kan mbak nggak tahu, belum tentu apakah itu bisa mendapatkan uang, ya nggak tahu kan, apakah mbak bisa lebih terpojok lagi. Terus katanya disuruh nyusui, saya dengar tadi suruh nyusui, didahulukan tuyulnya dulu ketimbang anak mbak, kan kasihan. Orang yang memiara tuyul ini, badan mbak ini bagus, nanti kalau mbak terjadi melakukan kayak gitu, mbak ini badannya akan kurus kering loh. Makanya hati-hati ya. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, ini untuk ya pembelajaran kita semua. Jadi kalau misalkan ya di dalam tontonan yang saya tampilkan ini ada untuk menjadi tuntunan, ambil. Kalau tidak ada, anggap untuk menjadi hiburan. Ya. Jadi jangan pernah sesekali kita mengotori pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita dengan pikiran-pikiran yang kotor, pendengaran yang kotor, perkataan yang kotor, penglihatan yang kotor, bahkan tulisan-tulisan yang kotor-kotor. Karena apa? Segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ya. Jadi ya mari kita sama-sama untuk belajar memperbaiki diri. Karena yang tahu kesalahan itu bukan orang lain, diri kita. Yang tahu kesalahan diri kita ya diri kita sendiri. Oh iya, saya pernah melakukan ini. Ya kan? Mbaknya misalkan ekonominya sulit. Jadi di dalam kesulitan itu pasti ada kesalahan. Oh, salah saya di mana gitu. Oh iya, mungkin saya jauh dengan Allah. Ya kan? Tidak pernah menjalankan perintah-perintahnya. Kayak gitu aja, muhasabah diri aja. Muhasabah diri, introspeksi diri. Nah, ketika kita bisa introspeksi diri, bisa muhasabah diri, insya Allah tahu apa yang kita perbuat, oh ini salah. Jadi diperbaiki. Mbak Mukaya kan? Kalau Mbak Mukaya banyakin sedekah mbak. Ya. Orang kaya, orang yang kaya raya, bergelimbangan hartanya, sedekah itu udah biasa mbak. Karena apa? Dia tuh kaya, banyak uangnya. Karena ketika dia sedekah ya nggak seberapa, jadi udah biasa. Tapi yang luar biasa itu orang yang hidupnya pas-pasan masih bisa bersedekah, itu orang yang luar biasa. Ya, seperti itu ya, sahabat-sahabat. Mari kita sama-sama, ini belum salawat. Saya kalau belum salawat kayaknya kurang afdol nih. Ayo kita sama-sama salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rumahnya jauh nggak? Lumayan jauh. Nanti saya antar ke sana. Ya, karena walau bagaimana juga ya kita khawatirkan suaminya ngelihat, nanti kan biar nggak timbul fitnah ya, nanti kita sama-sama ke sana ya. Cil, itu dikasih baju nggak anak itu? Udah dikasih baju? Baju apaan? Baju kamu yang biasa bawa itu? Oh ya udah nggak apa-apa. Kita nggak publikasi ya, karena ya ini khawatir nanti terjadi pelanggaran ya atau apa gitu ya. Karena ini anak kecil. Itu tuh bukan tuyul mbak. Jadi selama ini saya dibodohi. Dibodohi, makanya hati-hati. Itu tuh bukan tuyul. Jadi ada anak-anak nggak tahu main di mana, mungkin dia culik-culikin tuh sama kurang asem itu tuh.
Itu mereka kayak mana itu, pingsan? Iya, Oh, pingsan. mereka pingsan, biarin aja. Tapi insya Allah ilmunya udah saya cabutin, nanti mereka itu ketika sadar gak bakalan ingat lagi apa yang sudah dilakukannya kayak gini, dan dia ingatnya itu akan kepada kembali kepada keluarganya. Kalau saya nanti tobat kita bawa ribet. Saya belum bawa anak 2, belum Mbak. Ini bentar lagi kita sahur. Ya, sahur. Oke, untuk sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang dari saya pribadi karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mau undur diri dulu, dan insya Allah nanti saya mau mengantarkan Mbak Ulan ini ke tempat tinggalnya. Dan terima kasih banyak yang sudah komen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.